Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami membahas tema utama kami yaitu zona Eropis Salatiga, saya akan menceritakan sedikit tentang Salatiga Timur. Salatiga merupakan daerah Afdeling di bawah Karesidenan Semarang seperti daerah Tuntang, Beringin, Dadapayam yang dipimpin oleh asisten residen. Pada tahun 1917, Salatiga mendapat status geometrik yang dipimpin oleh wali kotanya sendiri. Nah, semakin banyaknya kaum Eropa yang berada di Salatiga, infrastruktur ditingkatkan seperti pada bidang pendidikan. Tingkat dasar dibangun RC Eropis Lahar School, bertempat di mana saya berdiri sekarang ini. Sekolah ini dibangun di Jalan Diponegoro yang dulu merupakan Eropis Way atau kawasan Eropa. Eropis Lahar School dibagi menjadi dua bangunan. Kelas 1-3 menempati bangunan yang sekarang menjadi SD Negeri 2 Salatiga. Sedangkan kelas 4-7 menempati bangunan yang sekarang SD Negeri 1 Salatiga. Selain itu, terdapat sekolah lain seperti Holland Chinese School dan Holland Inland School. Sistem pendidikan bernuansa Belanda, mulai dari tenaga pengajar, bahasa pengantar, kurikulum, dan menu makan siang siswa di sekolah. Berbicara mengenai makanan favorit orang Eropa di Salatiga yaitu rice tafel. Rice tafel biasa kita sebut dengan nasi rames. Tingkatan sekolah selalu berkelanjutan, dari sekolah dasar menuju sekolah menengah pertama. Pada masa kolonialisme, di kota Salatiga disediakan sekolah lanjutan yang sekarang terletak di kawasan Selasar Kartini, yang sekarang menjadi bangunan SMP Negeri 1 Salatiga dan SMP Negeri 2 Salatiga. Oh iya Dio, kamu dulu alumni SMP 1 ya? Iya, Kamu tahu nggak sih dulu tuh ini apa? Bangunan apa, buat apa gitu? sebelum dibangun SMP 1 ini dulunya adalah Mulo, yaitu sekolah khusus para guru, tapi guru dari Belanda. Di sini namanya juga Jalan Kartini. Bukan, jadi dulu bangunan ini ada di Jalan Normal Schoolway. Lalu bangunan ini kira-kira berdiri tahun berapa? Kira-kira kalau dilihat dari arsitekturnya yang modelnya Art Deco itu mulai terkenal pada tahun 1920. Jadi diperkirakan bangunan ini dibangun pada tahun 1920. Bagi pribumi disediakan Indiskwek School yang terletak di sebelah Mulo. Kedua sekolah ini dibuat hampir bersamaan dengan gaya arsitektur bangunan yang tidak jauh berbeda. SMA 3 atau ex-SPG Salatiga menempati seluruh gedung serta lokasi SPG Negeri Salatiga sejak SPG Negeri Salatiga dialih fungsikan. Pada zaman penjajahan Belanda, sekolah ini digunakan sebagai Hoofdman Jangens Normal School. Tahun 1945 sampai 1947 digunakan untuk sekolah guru laki-laki atau SGL. Pada pendudukan Belanda tahun 1948 hingga tahun 1960 digunakan oleh tentara Belanda. Tahun 1950 sampai 1951 digunakan oleh tentara nasional. Tahun 1951 digunakan lagi untuk Sekolah Pendidikan Guru atau SGB hingga tahun 1960 dengan nama SGB Negeri 1. Tahun 1959 sampai 1960 dipakai bersama-sama oleh SGB Negeri 1 dan SGTK Negeri. Tahun 1960 sampai 1964
SGA dan SGTK diintegrasikan menjadi SPG hingga tahun 1991. Tahun 1991, SPG Negeri Salatiga dialihfungsikan menjadi SMA 3 Salatiga. Jadi sekarang saya ada di rumah dinas wali kota. Rumah dinas wali kota ini dulunya adalah rumah dari asisten residen yang dibangun pada abad ke-19. Dan hal ini dibuktikan dengan atapnya yang bergerigi serta pilarnya yang merupakan arsitektur peralihan dari Indies Empire ke Romansa atau romantis. Rumah dinas wali kota yang dulunya merupakan rumah dari asisten residen ini berada di Jalan Tuntang Sweh atau merupakan area khusus bagi orang berkulit putih. Sekarang jalan ini dinamakan Jalan Diponegoro. Di depan bangunannya terdapat patung Ganesha yang merupakan simbol kebijaksanaan dalam agama Hindu. Jadi sekarang kami berada di kantor pusat pemerintahan Kota Salatiga atau lebih dikenal dengan sebutan Gedung Bapak. Gedung Bapak ini terletak di Renslan atau sekarang lebih dikenal dengan Jalan Sekolati Kota Salatiga. Nah, dulunya pada masa kolonialisme, bangunan ini digunakan sebagai rumah tinggal dari Baron van Heckeren de Swart yang merupakan ofisir petinggi Knil dan saudagar susu yang terkenal pada masa itu. Setelah dijadikan sebagai rumah tinggal, bangunan ini pada masa Jepang digunakan sebagai markas Kenpetai atau polisi militer Jepang. Baru kemudian digunakan sebagai markas dari tentara pelajar. Nah, setelah kemerdekaan, gedung ini dibeli oleh pemerintah Kota Salatiga dengan harga Rp300.000. Hingga saat ini kemudian dijadikan sebagai kantor pusat pemerintahan dari Kota Salatiga. Kenapa sih bangunan ini bisa disebut Gedung Bapak? Bisa dilihat dari atapnya yang berbentuk rata atau di dalam bahasa Jawa disebut papak. Nah, selain itu, bangunan ini menggunakan gaya arsitektur Jugendstil yang mulai naik pada akhir abad ke-19 yang mencirikan perpaduan banyak gaya pada masa itu.